Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus ayat yang ke-84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa, dan berkatalah Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka wajib kalian bertawakal kepadanya. In kuntum muslimin, jika kalian adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Ayat berikutnya yang ke-85. Faqalu, maka kaumnya berkata, Alallahi tawakkalna, kami bertawakal hanya kepada Allah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Ya Allah, Rabb kami, janganlah engkau menjadikan kami sebagai fitnah bagi kaum yang zalim. Ayat yang ke-86. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari kejahatan kaum yang kafir. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, wa qala Musa musiyan liqaumihi bis-sabri wa mudzakiran lahum ma yasta'inuna bihi ala dzalika. Faqala ya qaumi in kuntum amantum billah faqumu fi wadhifatil imani fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin, ay famidu alaihi walja'u ilaihi wastaghfiruhu. Dan berkatalah Nabi Musa memberi nasihat kepada kaumnya agar sabar dan mengingatkan kaumnya apa yang bisa mereka gunakan sebagai alat bantu untuk kesabaran. Maka Nabi Musa berkata, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka laksanakanlah kewajiban-kewajiban dalam keimanan, dan bertawakallah kepada Allah jika kalian termasuk orang-orang yang berserah diri. Artinya, bersandarlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, dan minta tolonglah kepada Allah. Faqalu mumtathilina lidzalika, alallahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin.
Ay la tusallithum alaina fayaftinuna au yaghlibuna fayaftaninuna bidzalika wa yaquluna law kanu ala haqqin lamma ghulibu. Mereka pun berkata dalam rangka melaksanakan nasihat Nabi Musa tersebut, hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Allah, Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi kaum yang zalim. Artinya, janganlah Engkau memberi kekuasaan mereka untuk menindas kami, yang menyebabkan mereka memfitnah kami. Atau mereka mengalahkan kami, lalu mereka membuat fitnah dengan sebab itu. Mereka pun berkata, seandainya orang-orang kafir itu di atas kebenaran, niscaya mereka tidak akan bisa dikalahkan. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Linaslama min syarrihim walinukima ala dinina ala wajhin natamakkanu bihi min iqamati syara'ihi wa idharihi min ghairi mu'aridin wala munazi'in. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari kaum yang kafir, agar kami selamat dari kejahatan mereka, dan agar kami bisa melaksanakan agama kami dengan cara yang memungkinkan kami untuk menegakkan syariat-syariatnya, untuk menampakkan agama kami tanpa ada yang menentang dan tanpa ada yang menyelisihinya. Nah, di dalam ayat yang ke-84 hingga 86 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Musa alaihissalam memberi nasihat dan peringatan kepada orang-orang yang beriman kepada beliau. Di antara nasihat Nabi Musa ialah agar kaumnya benar-benar mengamalkan prinsip-prinsip keimanan. Kemudian hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaumnya Nabi Musa, mereka pun menerima nasihat Nabi Musa itu dengan baik. Mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka pun berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi mereka dari kejahatan para orang kafir. Maka
di dalam ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna dzikra tanfa'u al-mu'minina. Anna az-zikra tanfa'u lil mu'minina. Artinya bahwa nasihat dan peringatan itu hanya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika memberi nasihat dan peringatan kepada kaumnya yang beriman kepadanya, langsung nasihat dan peringatan Nabi Musa disambut dengan baik, diterima dengan baik. Mereka pun berusaha untuk mengamalkannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkannya. Itulah sebabnya tugas para nabi dan rasul dan juga para dai ilallah yang melanjutkan perjuangan nabi dan rasul, jangan bosan-bosan untuk memberi nasihat dan peringatan, karena nasihat dan peringatan itu bisa bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fadzakir, dan berilah peringatan, fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu tanfaul mukminin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Adapun yang keimanan mereka lemah atau yang berpaling dari keimanan, maka apapun peringatan yang disampaikan kepada mereka itu seperti angin lalu. Nah, peringatkan berkali-kali itu seperti angin lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak membekas. Maka barang siapa yang ketika merasakan seperti itu, berarti dia harus memperbaiki keimanannya. Dikumpulkan, dinasihati, diberi peringatan, diberi teguran, supaya kembali ke jalan yang benar, supaya kembali rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak berubah. Tidak ada perubahan. Bahkan sikapnya cuek. Tidak perhatian. Bahkan semakin menjauh. Maka kalau mengalami hal semacam itu, perlu diperbaiki kualitas apa ini? Keimanannya. Ya, apalagi kalau dikasih nasihat, dikasih peringatan, tinggal tidur. Sudah ngotot-ngotot ngasih nasihat, sudah mau habis suaranya ketika ngasih peringatan. Ternyata yang dikasih nasihat dan peringatan tidur, ditinggal tidur. Nah, sudah tidur gitu, setelah nasihat dan peringatan, dia malah menjauh, malah jelek, malah semakin tidak karuan. Maka orang-orang semacam itu dalam keadaan imannya sedang berkurang, dalam keadaan imannya lemah. Tapi kalau habis beri nasihat, setelah dikasih peringatan, kemudian menerima, kemudian berusaha untuk berbuat baik, bertekad untuk menjadi yang lebih baik, maka pertanda imannya baik. Walaupun beberapa bulan selanjutnya loyo lagi, ya. Nah,
Memang al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Itulah sebabnya para dai ilallah tidak bosan-bosan memberi nasihat dan peringatan. Ketika melihat mulai loyo, mulai tidak semangat lagi, dikasih nasihat lagi, kasih peringatan lagi. Saya contohkan sekarang, ya, kelihatan masih semangat, masih baru masuk pondok, ya, nah, insyaallah sholatnya semangat, daratnya semangat, ya, nah, disiplin. Nah, nanti dilihat sebulan ke depan, nah, itu ada saja 1, 2, 3 santri yang kemudian apa ini mulai berulah, mulai bikin masalah. Nah, saat itulah diperlukan nasihat dan peringatan untuk mengembalikan mereka-mereka yang mulai futur. Nah, setelah dikasih nasihat peringatan, semangat lagi, gitu. Lihat sebulan lagi, gitu. Nah, ada saja 1, 2, 3, 4, 5. Asalnya cuma 3 ke 5 yang bikin masalah, gitu. Nah, dikasih nasihat lagi, kasih peringatan lagi, berubah lagi, bagus lagi. Ketika mau liburan, loyo lagi, nah, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah mulai tidak tertib, sudah mulai futur. Kasih nasihat dan peringatan lagi. Naam, sebagian kembali semangat. Naam, kasih kesempatan, ya, masih boleh kembali. Yang lain tambah menjadi-jadi. Naam, silakan pulang, jangan kembali. Gimana? Sudah berkali-kali dapat nasihat peringatan, tambah menjadi-jadi. Pas liburan sekalian ke masjid barang, nggak usah kembali. Carilah tempat yang lebih menjanjikan. Barakallahu. Saya tidak berandai-andai seperti itu. Saya hanya berharap agar kita semuanya bisa menjaga istiqomah. Nah, memang manusia itu seperti itu. Jatuh bangun, semangat loyo, terus begitu. Tapi dengan adanya nasihat dan peringatan, semuanya akan kembali normal biidznillah. Tapi itu hanya bisa bermanfaat untuk orang-orang yang bagus imannya. Kalau semakin menjauh, semakin nakal, semakin tidak tertib, semakin bantah, semakin menentang, semakin bikin masalah, maka menunjukkan keimanannya sedang berkurang. Kalau masih bisa diperbaiki, masih bisa diarahkan, naam, silakan tetap tinggal di sini. Tapi kalau tidak bisa diarahkan, tidak bisa diajak kerjasamanya, semakin bantah, semakin nakal, semakin bikin masalah, nah, tidak ada tanda-tanda menyesal, tidak ada tanda-tanda ingin berubah jadi baik, maka dengan sangat terpaksa kembali ke kampung halaman, ke pangkuan orang tua, ya, dia dipangku sama orang tuanya. Nah, perlu dipangku sama orang tuanya. Nah, dilus-lus gitu ya, nah, supaya jinak kembali. Baik, demikian terus. Paham ya? Jadi anna zikra tanfa'ul lil mu'minin atau tanfa'ul mu'minin. Bahwasanya nasihat dan peringatan itu
hanya bisa bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Al-faidatu as-tsaniyah, at-tawakkulu 'ala Allah Ta'ala min alamati kamalil iman. At-tawakkulu 'ala Allah min alamati kamali al-iman. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk tanda kesempurnaan iman. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kaumnya Nabi Musa itu curhat kepada Nabi Musa karena mereka mengalami penindasan yang luar biasa dari Fir'aun dan para pengikutnya. Saat itu Fir'aun benar-benar menampakkan kejahatannya dengan menyembelih anak-anak Bani Israel, sehingga orang-orang tua yang anaknya menjadi korban semuanya curhat kepada Nabi Musa. Nah, bagaimana ini? Apa yang harus kami lakukan? Hanya bisa menyaksikan anak-anak kami dibantai oleh Fir'aun dan pengikutnya. Maka Nabi Musa pun mengingatkan kepada mereka untuk tetap beriman dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka hanya bertawakallah kepadanya. Nah, kenapa diperintah untuk bertawakal kepada Allah? Nah, karena memang hanya kepada Allah kita serahkan segala urusan. Tidak ada yang mampu merubah itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Musa menasihatkan kepada kaumnya untuk bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk. Jadi orang-orang Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa itu curhat kepada Nabi Musa itu dengan harapan Nabi Musa mencari solusinya, Nabi Musa yang menyelesaikan masalah mereka. Tapi Nabi Musa mengingatkan bahwa orang yang beriman itu hanya bergantung dan menyerahkan urusannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nasihat Nabi Musa ini diterima oleh kaumnya. Mereka pun bertawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari kejahatan orang-orang kafir, yakni Fir'aun dan para pengikutnya. Baik. Apakah kemudian mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan? Nah, sebagai buah ini keimanan, kesabaran dan tawakal. Maka kita ambil faedah yang ketiga. Al-faidatu as-sadisah. Faedah yang ketiga, at-tawakkul 'ala Allah min asbabin najahi. At-tawakkulu 'ala Allah min asbabin najahi. Ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara sebab-sebab apa ini? Keberhasilan. Nah, jadi Nabi Musa dan Bani Israel saat itu minoritas, tertindas. Yang berkuasa ialah Fir'aun dan rakyatnya mayoritas menguasai Mesir.
Nabi Musa dan Bani Israel tidak mampu melakukan penyerangan atau perlawanan kepada Fir'aun dan pasukannya. Karena apa ini? Jumlahnya sedikit, dalam kondisi apa ini? Tertindas dan lemah. Nah, dari sisi senjata kalah, dari sisi personel kalah banyak. Nah, dari sisi kekuasaan nggak punya kekuasaan. Maka solusinya adalah iman, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berbuah manis. Ya, Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa dan kaumnya dan menghancurkan Fir'aun dan pasukannya dengan ditenggelamkan di laut. Nah, sehingga kasus yang menimpa Nabi Musa dan kaumnya pada zaman Fir'aun yang sangat jahat dan menggunakan kekuasaannya untuk kejahatan itu, diambil faidahnya oleh para ulama bahwa kaum muslimin yang minoritas di bawah pemerintahan kafir yang jahat, maka untuk mereka itu diharapkan untuk memperbaiki kualitas iman dan takwanya, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan penyerangan. Nah, karena kondisi mereka minoritas, tidak mendemo penguasanya, tidak melakukan penyerangan kepada penguasanya yang kafir, tapi mencontoh Nabi Musa dan kaumnya, memperbaiki kualitas iman dan takwa, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan solusi yang tepat bagi minoritas yang tertindas. Nah, dan Allah akan memenangkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Karena tawakal merupakan sebab-sebab keberhasilan. Al-faidatu ar-rabi'ah, At-tamakkunu baik kaf. At-tamakkunu min iqamati syara'illahi. At-tamakkunu min iqamati syara'illahi wa izharihi min ghairi mu'arifin wala munazi'in, min ghairi mu'arifin wala munazi'in. Min rahmatillahi al-azimah. Nah, artinya kesempatan untuk melaksanakan syariat-syariat Allah dan menampakkan syariat Allah tanpa ada yang menentang dan tanpa ada yang menyelisihinya, termasuk rahmat Allah yang sangat besar. Jadi kalau kita tinggal di suatu negara dan kita masih bisa melaksanakan syariat-syariat Allah di negara itu dan bisa menampakkan syiar-syiar Islam di negara itu, maka syukurilah, kan itu termasuk rahmat Allah yang sangat besar. Dan itulah yang diminta oleh Nabi Musa dan kaumnya di bawah penindasan siapa?
Fir'aun dan pengikutnya. Nah, saat itu mereka tidak bebas melaksanakan syariat Allah. Saat itu mereka tidak berani menampakkan syariat Allah. Karena siapa saja yang ketahuan beriman kepada Nabi Musa dan Harun dibunuh, disiksa. Nabi Musa tetap menasihatkan untuk memperbaiki iman dan takwa, sabar, tawakal, dan minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Kita hidup di negara Indonesia Raya. Apakah kita bebas sholat 5 waktu? Bebas. Apakah kita bebas untuk melaksanakan haji dan umrah? Bebas. Bahkan difasilitasi. Apakah kita bebas melaksanakan puasa Ramadan? Bebas. Bahkan pemerintah yang memutuskan kapan awal puasa, kapan akhir puasa. Ya kan? Nah, apakah kita bebas untuk melaksanakan pendidikan di pondok-pondok pesantren? Bebas. Apakah kita bebas untuk menyampaikan dakwah Islam? Bebas. Nah, apakah kita boleh kemudian menampakkan syiar Islam pakai jubah, pakai kelansuwa, pakai cadar, yang pakai yang perempuan, ya? Nah, bebas, nggak ada larangan. Walhamdulillah, itu termasuk rahmat Allah yang apa ini? Sangat besar. Maka syukur kita itu harus lebih apa ini? Lebih besar juga. Nah, karena inilah yang diminta, kondisi seperti inilah yang diinginkan, yang diharapkan oleh kaumnya Nabi Musa, yang ditindas oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Barakallahu. Nah, baik. Adapun ayat berikutnya, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah. Baik, jazakallahu umur, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.